Membaca hadis penting, akan tapi Anda bisa membaca hadis dengan rasa kalau Anda sudah kenal Nabi dengan hati. Rusaknya moral bangsa, rusaknya perilaku kita ini karena tidak nyambung dengan uswatun hasanah Nabi SAW. Semua ahli pecinta Rasul kekasihmu Nabi Muhammad, saat hendak kau cabut nyawa mereka, akan kau tampakkan mereka kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba-hambamu yang bisa memakmurkan tempat-tempat ibadah, yang memakmurkan majelis-majelis ilmu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim. Wa huwar rahman ar-rahim. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Amin. Wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ihdina fi man hadait. Ihdina ya Rabbana fi man hadait. Wa afina fi man afait. Allahumma ya Rabbana ihdina ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana ahyina fi hadhihi dunya bil imani wa askinna fi hadhihi dunya ma'a ahli al imani wa hsurna yaumal qiyamati ma'a zumrati ahli al imani wa fil jannati daril imani ma'a imami ahli al imani habibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ats-tsabat fi ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. Wa a'inna ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala ihya'iha wa la taj'alna ya Rabbana minal ladzina yukhalifuna amraka wa amra habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para orang tua kami, para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, baik dari yang biasa rutin untuk menghadiri atau para tamu, dan juga atau yang biasa mendengar atau yang baru pertama kali mendengar acara ini, baik yang rutin untuk menyaksikannya atau yang baru pertama kali menyaksikan. Semoga kita dengan pertemuan saat ini akan dipertemukan kembali kala oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami ucapkan secara khusus kepada para tamu yang sungguh atau yang datang dari tempat yang jauh, yakini bahwa langkah-langkah Anda akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perjalanan Anda akan dihitung sebagai ibadah. Bahkan dikatakan lebih bagus daripada rakaat-rakaat yang didirikan di tengah malam karena menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu.
adalah satu perjalanan yang sangat mulia. Dan juga kami ucapkan juga rombongan para asatid dan juga para tim dari Majelis Al-Dzikra yang dari guru yang kita cintai, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sebetulnya kami ingin di antara para asatidnya ada di depan sini. Cuman mungkin lah ada sempat enggak, pasti ada tempat kosong di depan. Dikasih jalan. Ikutkum ya walad. Sep. Beliau datang dari jauh, semoga bisa menjadi sebab tambah berkahnya majelis ini. Masya Allah, jazakumullah. Masih ada tempat. Beliau ini adalah pejuang-pejuang bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mengajak orang-orang untuk berzikir kepada Allah. Baik di Masjid Al-Dzikra yang ada di Sentul atau di yang lainnya. Saat ini beliau untuk datang ke tempat ini. Semoga menjadi sebab semakin berkah dan semakin dekat antara kita dengan beliau. Enggak, silahkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Masya Allah, jazakumullah. Beliau nginap semalam nginap di sini, kami tidak di sini, jadi belum ketemu ini. Tapi hatinya sudah ketemu dulu insya Allah. Langsung silakan. Ya marhaba, ya marhaba. Mohon maaf para asatid. Kami lanjutkan dulu. Insyaallah. Bismillah. Ahli iman, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, kita setiap tahun melewati hari fitnah. Dan jika kita tidak cermati hari fitnah tersebut, bisa saja yang berada di tengah-tengah fitnah tersebut adalah anak-anak kita sendiri atau bahkan kita yang rajin menghadiri pengajian pun bisa berada di tengah gelombang fitnah tersebut. Maka jauh-jauh fitnah sebelum datang masanya, kami ingin mengingatkan agar kita bisa mempersiapkan diri untuk membuat jarak dengan fitnah tersebut. Untung-untung kita adalah termasuk orang yang mematikan fitnah tersebut. Fitnah tersebut adalah fitnah tahunan, yaitu kegiatan anak-anak muda di Indonesia dan seluruh dunia dengan cara-cara yang tidak mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu acara tahun baru Masehi yang membawa fitnah banyak kepada anak-anak kita. Maka saat ini kita harus mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri anak-anak kita bagaimana di hari itu mereka tidak ikut-ikut dengan teman-temannya di dalam meramaikan syiar yang bukan syiarnya ahli iman. Meniup trompet bukan syiarnya ahli iman. Hura-hura dan seterusnya. Maka saat ini belum, memang jauh-jauh hari, harus kita ingatkan daripada kita dikagetkan oleh anak-anak kita. Dan kalau kita ingin menghentikan itu semua,
kegiatan anak-anak kita yang sudah direncanakan, barangkali kita akan ribut dengan anak-anak kita. Yang sudah terlanjur janjian dengan kawan-kawannya untuk pergi ke satu tempat. Mungkin sudah mengumpulkan uang untuk mengadakan acara di tahun baru Masehi. Kalau akan kita hentikan, mereka akan ribut dengan kita. Maka saat ini yuk kita menjadi orang tua yang cerdas, menjadi saudara yang cerdas. Bagaimana? Kita saat ini mempunyai rancangan dan ketahuilah ini lebih bagus daripada rakaat yang kita tegakkan di tengah malam. Menghentikan kemaksiatan secara umum, mematikan syiarnya orang-orang fasik dengan merencanakan saat ini kira-kira di hari itu akan kita bawa kemana anak-anak kita. Mungkin kita kerencanakan, yuk kita nyembelih kambing di rumahnya nenek. Tanpa disadari bahwasanya kita menghindar dari itu semuanya. Kita membuat acara di tempat kita tanpa membuat acara yang acara itu adalah khusus tanpa harus mengangkat syiarnya. Orang-orang yang merayakan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi sebagai hari dan bulan tidak ada masalah pada hakikatnya. Akan tapi budaya yang dilakukan oleh orang di luar Islam dengan cara seperti itu, membuang-buang uang seperti kembang api yang habis jutaan bahkan miliaran mungkin di negeri-negeri besar. Seperti di negeri-negeri di luar Indonesia, bahkan di Singapura, di Prancis dan lainnya, itu habis uang miliaran. Dan itu tidak perlu kita ikuti. Dan memang fitnah tahunan banyak. Sebelumnya kita ada, setelahnya nanti ada fitnah Valentine Day. Dan kita itu memang sepertinya bangsa yang paling lemah, tidak punya pendirian itu ya kita ini. Bangsa yang mengaku dirinya umat Islam itu suka ikut-ikutan. Jadi Valentine Day ikut-ikutan, tahun baru ikut-ikutan, kadang Natalan mungkin ada yang ikut-ikutan. Tahun baru ikut-ikutan. Tidak pernah ada di masyarakat Cina. Mohon maaf, ada sebagian Cina kaum muslimin. Kita menyebut masyarakat Cina dan Amerika itu tidak pernah ada kegiatan merayakan tahun baru Hijriah. Mereka hebat, nggak pernah tergoda. Dan tidak pernah ada di antara mereka ikut-ikut merayakan Maulid Nabi, itu nggak ada masyarakat mereka. Mereka punya pendirian, Hari Raya Idul Fitri pun nggak perlu merayakan mereka itu. Mereka punya pendirian. Lah kita ini loh yang nggak punya pendirian orang ini. Kalau ada ini ikut, Valentine Day ikut, ini ikut, semuanya ikut. Dan diisyaratkan oleh Nabi SAW, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Bidhira'in hatta law takhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuh. Dalam riwayat la dakhaltumuh. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis bahwasanya sungguh ada di antara kalian nanti yang mengikuti cara hidupnya orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, satu dhira' demi satu dhira'. Satu dhira' itu sedepa enggak ada. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit. Sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak, ada di antara kalian nanti yang mengikuti. Tahu lubang biawak? Dia kalau membuat rumah di dalam tanah dengan lubang yang berkelok-kelok. Susah dilacak. Berkelok-kelok begitu. Tetapi kita ini lebih dari itu. Sampai kalau orang Yahudi itu, yang orang Nasrani masuk ke lubang biawak, kita akan mengikuti. Maksudnya cara hidup mereka akan kita ikuti. Artinya unik kadang-kadang, lihat. Cara dandanan. Cara dandanan. Niru gaya hidupnya orang-orang yang ada di barat sana misalnya. Mulai dari rambut di model-model. Kulitnya nggak sama. Hidungnya nggak sama. Lah kita niru, hanya rambutnya tok yang disamain. Coba, kalau kita ngelihat di kamar mandi, mungkin kita jerit, kok ada hantu di sini. Tapi begitulah kita niru semuanya. Sampai kita Masya Allah prihatin dengan saudara-saudara. Keker, ganteng, gagah, perkasa. Mestinya kan gagah ya. Tak taunya apa? Di kupingnya ada. Nah, ini saudara-saudaraku yang pakai anting. Kembalilah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya cinta kepada Anda. Anda itu gagah. Anda yang lihat ini, yang pakai anting. Gagah masa pakai anting. Anting itu yang lenggat-lenggat begitu. Anda gagah, tidak perlu pakai anting. Niru siapa ini, ayo. Padahal dipandang unik ini. Anting 6. Masya Allah. Bermacam-macam. Budaya, cara berpakaian kita meniru mereka. Cara berpakaian, cara makan pun kalau bukan makanan, produk-produk mereka pun nggak mau makan kita itu. Gaya hidup. Inilah mengikuti cara hidup mereka.
Sejengkal demi sejengkal. Bahkan mungkin suatu ketika kita tidak suka dengan cara hidup mereka, tiba-tiba kita sudah hidup seperti mereka. Cara berdandan, Masya Allah. Cara berdandannya siapa itu yang selama ini kita saksikan? Kita tidak berbicara di layar televisi. Akan tapi di pinggir-pinggir jalan aurat dibuka. Itu anaknya Pak Haji dan sebagian juga anaknya Ustadz. Mereka mengikuti cara hidup. Dulu orang pakai model baju agak naik sedikit saja di betis sudah merasa malu. Sekarang sudah ganti semuanya cara berpakaian. Orang Cirebon lagi, padahal ada Tegal Gubuk di sini. Di Jakarta ada Tanah Abang. Tapi bajunya banyak yang kurang, ahli iman ini. Yang ditiru adalah siapa? Bukan orang ahli iman. Yang ditiru adalah orang-orang di luar sana. Yang tidak kenal sujud. Tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal akhlaknya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ini loh, budaya kita ini ngikut. Semestinya kita itu menciptakan satu kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, budaya yang baik agar orang mengikuti kita. Sebab di dalam Islam semuanya indah, menutup aurat demi kebaikan. Menutup aurat itu sebenarnya kecantikan. Itu adalah yang disepakati oleh semua yang berakal. Kalau ada orang mengatakan menutup aurat gak penting, dia orang gila. Semua orang ini. Masalah menutup aurat, semua orang yang berakal, beriman atau tidak beriman, istilah menutup aurat itu sebetulnya sudah disepakati. Hanya kadarnya saja berbeda-beda. Kalau ada budaya masyarakat telanjang bulat, itu kayaknya budaya kambing dan sapi. Nggak ada yang setuju di dunia ini. Kalau ada kampung, nggak usah pakai baju. Ada atau tidak? Artinya harus ditutup bagian-bagian tertentu. Itu ada disepakati oleh yang berakal. Artinya semakin rapi, semakin bagus, semakin disetujui oleh orang yang berakal. Aslinya seperti itu. Nggak ada, kalau ada kampung di Indonesia, kampung telanjang bulat, orang menghujat semuanya. Kecuali orang yang sama-sama gila. Tapi kita sudah mengikuti budaya-budaya di luar Islam. Ini yang harus kami ingatkan. Termasuk diantaranya merayakan hari-hari keramaian, hari-hari besar. Lah kita tuh punya tahun baru Hijriah, diam saja adem ayem. Tapi giliran tahun baru Masehi, oyeng semuanya, gerak semuanya untuk ikut merayakannya. Dan ketahuilah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai cara hidup sekelompok kaum, maka ia akan digolongkan bersama mereka. Naudzubillah. Maka ayo kita rencanakan untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka terlanjur punya janji-janji dengan kawan-kawannya, atau punya program-program rencana-rencana dengan ustadznya yang di sekolahan. Kan sekolah anak-anak. Jangan sampai mereka merencanakan untuk mengagungkan yang namanya tahun baru Masehi. Dan harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Dibikin mereka lupa. Sehingga pada waktunya nanti, lihat, mereka sudah tidak lagi peduli dengan tahun baru Masehi. Dan setelah itu, ayo kita sama-sama bergerak untuk mengangkat tahun baru Hijriah. Dan kisah tahun baru Hijriah dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab punya tujuan. Untuk menyambungkan kita dengan Nabi SAW dan berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kisahnya, orang-orang para sahabat Nabi saat itu merasa tidak nyaman jika harus mengikuti hitung-hitungan tanggalan tahun baru seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Lalu mereka mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kok kita tidak meletakkan atau membuat penghitungan yang sendiri, yang khusus untuk umat Islam? Akhirnya para sahabat Nabi bermusyawarah. Dan musyawarahnya sampai kepada kesimpulan bahwa dimulai penghitungan tahun baru Islam pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Mereka berbeda pendapat kapan memulainya. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi dan bulan hijrahnya Nabi, sebab hijrahnya Nabi itu di bulan Maulid. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Muharram. Setelah mereka bermusyawarah, maka mereka bersepakat bahwa dimulai tanggal 1 tahun baru Hijriah adalah di 1 Muharram. Kenapa? Karena banyak alasan, di antaranya 1 Muharram itu adalah orang-orang masih berkumpul di Mekah karena orang baru melaksanakan ibadah haji. Sebelum mereka meninggalkan Mekah, mereka akan diberi informasi tentang tahun baru ini. Sehingga tahun itu langsung tersebar ke penjuru dunia. Nah, penjuru dunia. Nah, akhirnya sampai hari ini kemudian diberi nama tahun baru Hijriah untuk mengingatkan kepada Nabi. Padahal bukan hijrahnya Nabi. Karena bulan Muharram bukan hijrahnya Nabi. Tapi diberi gelar tahun baru Hijriah. Itu agar kita sambung dengan Nabi SAW.
supaya kita sambung dengan orang yang sangat kita cintai. Nah, ini yang harus kita agungkan dan kita besarkan. Bukan mengagungkan tahun barunya orang lain. Ini yang perlu dihadirkan. Dan masyarakat dahulu sih aman. Sebelum fitnah ini lebih gede pada saat ini. Zaman nenek kita, mungkin orang tua kita yang sepuh-sepuh itu. Mereka hampir tidak bisa menghafal Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi mereka lebih pandai, lebih pintar menghafal bulan-bulan Arab, biarpun sudah diterjemahkan dengan bahasa Jawa dan Sunda. Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Recep, Ruah. Poso, Sawal, Kapit atau Selo. Selo saja. Di Sunda pun juga ada. Mereka kecerdasan. Jadi mereka ngertinya hari-hari ini. Sambung dengan Islam dan Nabi Muhammad. Perubahan. Sekarang ada perubahan banyak. Nah, menghafal bulan Arab saja sudah kebelepotan nih. Nah. Bahkan mungkin tidak ngerti. Dan orang zaman dahulu yang bisa dihafal adalah biasanya kelahiran anaknya di bulan Arab. Tapi kebalikannya sekarang, ustadznya pun kalau ditanya kelahiran anaknya bulan Arab pun, bulan Islam pun bingung. Buka buku dulu. Hilang lagi itu. Jadi kita perlu kembali. Kita punya tahun. Dan tahun baru Hijriah itu ada hubungannya dengan syariat Islam. Urusan tahun umur balik, umur tamyiz. Dan seterusnya yang ada sangkut pautnya dengan syariat itu ada hubungannya dengan Hijriah. Tahun Arab. Tahun bulan ini. Tahun baru Hijriah. Jadi kita perlu kembali kepada tahun baru Hijriah. Mengagungkan tahun baru Hijriah. Dan tidak akan kita bisa mengagungkan tahun baru Hijriah. Kecuali kita matikan tandingannya. Kita sepikan tandingannya. Yaitu tahun baru Masehi. Dan berjanjilah kita untuk tidak ikut-ikutan di tahun baru Masehi. Dengan bermacam-macam cara. Apakah anak-anak kita kumpulkan di rumah kita hari itu kita untuk nyembelih kambing, nyembelih ayam. Atau apapun bentuknya. Di rumah. Atau di rumah nenek. Kita keliling kemana. Pokoknya jangan ikut ke alun-alun, ke lapangan untuk meniup trompet atau menyalakan kembang api. Ini yang harus kita hadirkan. Semua dari kita. Kemudian juga sebelumnya biasanya Natalan. Ini juga fitnah biasanya muncul lagi. Ahli iman yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Isa adalah Nabiullah. Itu tidak mungkin dia berkata bahwasanya selamat Natal. Karena selamat Natal mengucapkan atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Karena mengucapkan selamat Natal adalah kepada orang yang meyakini Yesus sebagai itu Tuhan. Dan kita tidak perlu mencaci urusan ketuhanan semacam ini. Karena Allah juga melarang. Akan tapi kebenaran sangat jelas Tuhan kita adalah Allah dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Seperti Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Isa kita agungkan. Dan pengagungan Nabi Isa lebih agung di dalam Al-Quran daripada di Bibel. Dari seorang ibu yang tidak pernah dijamah oleh kaum laki-laki. Itu di dalam Al-Quran. Akan tapi bagaimana kisah Maryam di dalam Bibel. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam lebih mulia di dalam Al-Quran. Dan kita mengagungkan Sayyidina Isa sebagai Nabi. Tapi bukan Sayyidina Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Tapi bagi siapapun yang mengucapkan selamat Natal kepada orang yang mengimani Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Artinya kita mengukuhkan benar keyakinanmu. Jadi dengan keyakinan kita keluar dari iman. Tanpa dengan keyakinan kita dosa mengukuhkan kekafiran. Kita tidak perlu mengucapkan. Dan gak ada hubungannya dengan masalah toleransi. Kita sudah membangun toleransi dari dulu. Kita tidak pernah menuntut tetangga kita yang Kristen untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Gak pernah pusing kita. Mereka mengucapkan atau tidak mengucapkan gak pusing. Bahkan mereka tidak pernah ngirim hadiah lebaran pun kita tidak mikir. Kenapa kok kita itu selama ini mikir? Nanti saya dibilang tidak toleransi. Nanti saya dibilang ini. Kenapa kita menjadi orang bodoh seperti itu? Kalau orang Kristen merayakan Natalan di tempatnya dengan caranya, silahkan dia. Kita tidak boleh menghalangnya. Tapi ini loh. Anaknya Ustadz ikut-ikutan. Kadang fatwa Ustadz ikut-ikutan. Sangat jelas ini tidak boleh kita. Dan waktu kita tidak mengucapkan selamat Natal, tidak ada hubungannya dengan masalah kebersamaan. Nggak ada hubungannya. Karena masalah keimanan. Mereka tidak meyakini Nabi Muhammad Nabi. Nggak usah mereka mengagung-agungkan. Kalau ada orang merayakan maulid Nabi, tidak usah mereka mengirim bunga atau apapun. Oh, ikut selamat atas kehadiran lahiran Nabi Muhammad. Nggak usah. Kita tidak minta mereka untuk melakukan itu. Karena mereka tidak meyakini. Dan yang tidak diyakini nggak boleh. Bahkan itu orang Nasrani pendusta itu. Kalau tiba-tiba datang ikut-ikutan. Hari Raya Idul Fitri ikut-ikutan. Boleh-boleh saja. Tapi ngapain ikut-ikutan? Nggak usah ikut-ikutan. Hari rayamu, hari rayamu. Hari rayaku, hari rayaku. Termasuk masalah Natalan ini. Kita tuh sering ikut-ikutan. Belum lagi nanti Valentine Day. Kami perhatikan ibu-ibu pakai baju pink. Nggak apa-apa bu pakai baju pink.
Cuman tolong di tanggal 14 Februari jangan pakai baju pink. Takut ikut-ikut mengagungkan syiarnya orang-orang fasik. Pakai baju pink, warna itu adalah semuanya dimiliki. Kita boleh warna putih, kuning, hijau, coklat. Nah, bajunya kayak pelangi. Kayak balon. Apa-apa. Baju semuanya itu boleh. Akan tapi kita perlu makna keimanan di sini. Ini tanggal 14 ini adalah orang ribut dengan Valentine. Maka saya tidak boleh pakai baju pink. Saya simpen. Nanti setelah 10 hari berikutnya saya pakai. Begitu, itu makna iman. Menyeru seperti itu keimanan di hati kita. Ingin berbeda dengan orang Yahudi. Di kisah Muharram itu memang kisah berbeda dengan Yahudi. Kisah Muharram itu berbeda dengan orang Yahudi. 10 hari, tanggal 10 bulan Muharram, Nabi menghimbau untuk puasa. Wa ana shaimun, faman syaa falyasum, man syaa falyuftir. Aku berpuasa di 10 Asyura ini. Puasa. Ceritanya waktu Nabi Muhammad di Madinah lihat orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kenapa mereka pada berpuasa. Mereka bersyukur karena kemenangan Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi menjawab, kita lebih berhak untuk bersyukur. Lalu Nabi berpuasa. Dan memerintahkan sahabat Nabi untuk berpuasa. Imannya yang protes. Bukan menentang Nabi, tidak. Tapi protes bertanya. Ya Rasulullah, hada yaumun tu'adzimuhul yahud. Ini hari diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Kok kita harus puasa sama dengan mereka? Gak enak kalau saya sama dengan mereka. Nah itu iman. Dijawab, disambut oleh Nabi, ini keimanan. Kayak begini ini iman. Nabi tidak mengatakan, sudahlah dengar aku. Enggak. Diajari juga Nabi untuk berbeda dengan orang Yahudi. La in baqitu ila qabilin la asumanna tasya. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku tambah puasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sumu Asyura, berpuasalah di hari Asyura. Wa khaliful yahuda, dan berbedalah dengan orang Yahud. Sumu yauman qablahu, kalau bisa tambah sehari sebelumnya. Au yauman ba'dahu, atau sehari sebelumnya. Jadi berbeda dengan orang Yahudi ini penting. Jadi kita hentikan budaya-budaya itu. Kita tidak bermusuhan, berbeda. Kita tidak mendukung kalau mereka, kita tidak ikut-ikutan. Kalau mereka mengadakan acara, asalkan tidak mengganggu kita, ya boleh. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Hati-hati. Jika ada orang Nasrani merayakan Natal di tempatnya bersama komunitasnya, haknya dia. Asalkan tidak mengganggu tempat kita. Tidak mengganggu kita. Boleh saja. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Ini yang harus kita hadirkan. Insya Allah, tahun baru, Natalan, Valentine Day, selamat anak-anak kita tidak ikut-ikutan. Baik. Dan seperti biasa, kita untuk membawa anak-anak kita agar tidak terbawa arus budaya ikut-ikutan dengan orang di luar Islam. Yang melaksanakan orang Islam, tapi budaya di luar Islam. Coba, yang ada di Singapura bagaimana mereka? Yang bisa disaksikan dari Batam itu, menyala berapa menit, berapa jam itu kembang api, itu habis berapa? Yang di Prancis, yang di macam-macam kalau kita mendengar berita-berita tahun baru, itu uang sebanyak-banyak yang dikeluarkan. Nah, kita memfasilitasi. Karena sudah banyak anak-anak punya kebiasaan, hari itu keluar, ke alun-alun kadang-kadang, ke tempat yang luas, maka sudah berjalan 2 tahun, kita ingin memfasilitasi mereka, agar mereka tidak lagi meniup trompet, agar lagi mereka tidak hura-hura menyalakan kembang api. Setelah mereka yang berkumpul itu, kita mendengarkan suara-suara zikir atau salawatan agar ikut-ikutan. Jadi alun-alun kota Cirebon, itu biasa kita akan berkumpul di situ. Hanya kalau bawa nasi bungkus sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Duduk di situ, yang penting anak-anak tidak sampai melakukan sesuatu yang mengikuti budaya-budaya orang luar Islam. Kemudian di situ ada tausiah, ada membaca salawat dan seterusnya sampai mereka lupa dengan budaya-budaya di luar Islam. Ini sudah berjalan 2 kali di alun-alun dan insya Allah seterusnya harus kita rubah. Dan kalau semua alun-alun di hari itu kita beri fasilitas anak-anak untuk berzikir daripada bengong lihat kembang api, niup trompet. Kadang motornya yang kami saksikan motornya terus dicabut apanya itu sehingga waktu suaranya keras. Pokoknya pengen heboh, pengen ribut saja. Itu tidak ada pendidikan di dalam Islam, maka di saat hari itu, malam itu, anak-anak kita bawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus dengan syiar tahun baru. Kita aja zikir saja di malam itu. Yang penting dia lupa. Begitulah cara ulama-ulama terdahulu itu. Kalau ingin menghentikan sebuah kejahatan, tidak langsung dihentikan. Biasanya ngajak perang, tapi dialihkan. Istilahnya kalau sudah terjadi banjir bandang, jangan kita membuat bendungan. Nggak mampu kita. Akan tapi di saat terjadi banjir, kita membuat aliran-aliran air agar segera genangan-genangan itu berakhir. Lagi banjirnya langsung, oh enggak boleh, anak-anak begini, berantem semuanya.
Nggak boleh keluar, stop pintunya dikunci rumahnya semuanya. Akan tapi kita membuat aliran-aliran air. Sehingga program kita banyak. Pengen membuat seperti itu. Pengen membuat pondok, pengen buat kolam renang tapi islami. Ibu-ibu yang renang ke tempat itu nggak ada laki-laki yang lihat. Diajari nutup aurat. Perlu Islam itu. Karena zaman ini zaman anak-anak ngumbar. Bayangkan kolam renang laki perempuan. Apakah tidak dosa? Kita perlu fasilitasi. Kalau sekarang ada donatur buat kolam renang islami untuk Al-Bahjah disiap. Nanti di manage yang bagus. Ini jangan sampai, ini kata guru kami Habib Abdullah Barun. Dipikirkan yang demikian itu. Sekarang setiap hari di kolam renang berapa banyak wanita membuka auratnya. Mereka ada di antaranya masalah kesehatan. Cuman mau renang di kolam renangnya sendiri adanya kolam ikan tuh. Harus ke tempat kolam umum. Di kolam umum nggak mungkin sendirian mau nyewa utuh, nggak mungkin. Jadi harus seperti ini kita pikirkan kayak gitu urusan begini agar kita tidak memperlebar kemaksiatan. Insya Allah Al-Bahjah nanti ada semuanya. Al-Dzikra, Masya Allah. Insya Allah ada. Semuanya harus dipikirkan yang demikian. Kolam renang, gedung pengantin yang islami. Gedung pengantin yang islami dan kalau perlu timnya dari dalam sendiri yang ngatur. Lalu sekarang ada gedung islami. Ada yang namanya Islamik apa itu namanya? Terserah namanya apa. Bukan ada di dalamnya dangdutan terus gimana? Bukan di Cirebon loh ya. Bukan di Cirebon loh ya. Dan bukan di luar Cirebon, nggak enak nanti semuanya. Ada Islamic Center, tak taunya apa, di tempatnya nggak karu-karuan. Kadang sampingnya masjid. Pas orang pada sholat jamaah ada dakduk, dakduk, dakduk. Apa itu? Subhanallah. Ini panitianya masuk neraka nomor 1 tuh. Nah, kita pengen membuat gedung-gedung untuk pengantin yang Islami, wanita semua hadir ke situ sehingga berdandan model apapun sah halal. Karena pengantin pengen didandani dengan dandan yang macam-macam. Tapi yang menyaksikan adalah wanita-wanita. Laki-laki Pak, walimah makan tok setelah itu pulang. Laki-laki sedang begitu. Laki-laki bagian bapak-bapak, itu bagian sana makan langsung Bu. Kalau ibu sih pengen senang-senang sama pengantinnya. Selesai. Kalau pengantin lagi hadir di wanita nggak ada masalah. Kita perlu pikirkan yang demikian itu agar kita tidak arus budaya orang-orang di luar Islam. Sekarang budaya Masya Allah macam-macam. Sampai tadi kita bicara pernikahan. Sampai sebelum nikah itu sudah ada foto. Ustadz mau menikah, Ustadz mau dikirim, Ustadz mau dikirim. Oh, sama calon istrinya. Oh, Ustadznya jadi contoh. Ustadznya diantur sama tukang fotonya. Ustadz begini, Ustadz baik, Ustadz. Oh, ini lebih bagus, Ustadz. Iya. Bagaimana ini Ustadz nggak punya pendirian nih? Nggak boleh. Nggak pakai foto, nggak pakai ini. Ada atau tidak? Ada, Bu. Tadi pura-pura itu. Sebab nggak pernah ada undangan di sini ada fotonya. Jangan-jangan cuma ada orang lebih takut dengan Buya Yahya daripada kepada Allah. Jangan ketahuan Buya ini. Ini musibah. Lebih takut kepada Buya Yahya daripada kepada Allah. Ini kacau tambahan. Ini undangan jangan ketahuan ya. Jangan dikirim. Subhanallah. Ya. Takutlah kepada Allah. Tidak boleh takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah. Baik, ini saja muqaddimah. Semoga ini bisa jadi bekal kita nanti ya. Anak-anak kita tolong kita rencanakan. Ibu merencanakan ini sudah ke ibadah. Ibu punya masih ada waktu sebulan untuk tabungan. Nah, insya Allah nanti tanggal hari apa gitu, hari Rebu atau Selasa nanti kita akan rekreasi. Kemana? Ke rumah nenek. Rekreasi ke nenek. Nyembelih kambing. Atau apa ini saja. Sampai mereka lupa dengan tahun barunya. Sebelum punya janji dengan kawan-kawannya. Ini termasuk ibadah yang luar biasa. Dan ketahuilah bahwa di dalam kita itu membangun atau merawat sebuah tanaman tidak cukup kita hanya membangun, tapi harus ada perawatan, menghindar dari sesuatu yang bakal menghancurkannya. Tidak cukup kita membina anak-anak kita harus senang sholawatan, senang zikir, senang taklim dan seterusnya. Tanpa mereka perhatikan, tanpa kita jauhkan dari sebab-sebab kehancuran mereka. Contoh saja ibu itu yang di kiri kanan yang nanam padi. Kalau ibu yang jago nanam padi, bapak yang nanam padi, kaidahnya nggak cukup setelah nanam hanya dikasih pupuk. Tapi harus ada juga kerjaan namanya membersihkan rumput. Ada atau tidak? Kalau ternyata hanya dipupuk saja, dikasih ilmu, amalan-amalan tok semuanya. Tapi tidak dihindarkan dari benalu-benalunya, penyakit-penyakitnya, itu padi nanti yang subur rumputnya. Panennya bisa sedikit, bisa tidak panen, werengnya tidak diperhatikan. Ternyata memperhatikan wereng itu tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya memperhatikan wereng dan rumput-rumput yang bakal mengganggunya. Sama lah, itu loh budaya-budaya itu werengnya itu.
Oke, kalau kita itu yang luar biasa. Karena kalau sudah senang di situ nanti lihat di televisi dia lebih kagum kepada acara yang enggak karu-karuan daripada pengajian para ustadz. Apalagi kalau di televisi itu pengajian ustadz hanya di waktu orang ngantuk. Pagi itu. Sudah itu mau buru-buru itu ibu-ibu yang mau masak, nyiapin anak-anaknya segala macam. Begitu, jadi sambil dengar pengajian di setengah-setengah. Akhirnya salah paham juga kadang-kadang. Pagi-pagi, ada yang sebelum subuh, ya. Nah itu, tapi alhamdulillah masih mau ya. Cuman kita itu masih kurang, anak-anak kita itu harus kita budayakan untuk senang ke tempat-tempat yang mulia, senang acara-acara yang mulia demi membangun diri mereka, akhlak mereka, akal mereka, roh mereka. Kalau tidak, ketahuilah kita akan dikagetkan oleh Allah. Di masa tua kita punya anak yang tidak sujud, durhaka kepada orang tua. Belum lagi nanti di alam barzah kita akan dikagetkan lagi sampai di padang mahsyar dan juga nanti di akhirat. Maka dari itu, ayo kita semua benar-benar peduli urusan anak-anak kita. Tidak cukup kita membangun anak kita, diberi wejangan-wejangan, petuah-petuah, diajari kebaikan, tapi ternyata tidak kalah pentingnya bagaimana anak kita jauhkan dari hal-hal yang bakal merusaknya, budaya-budaya. Lagu pun kalau bisa sudah kita setting mulai sekarang. Bagaimana anak kita lebih senang qasidah, nasyid, sanjungan ke Rasulullah daripada yang enggak karu-karuan. Ini perlu membudayakan di rumah kita. Perlu. Kalau perlu memang di rumah kita itu harus setiap saat kita perdengarkan nasyid. Sampai anak kita tuh yang mula-mula tidak hafal jadi hafal. Kalau sudah hafal, diam-diam akhirnya juga baca qasidah, nasyid. Dan seperti itulah yang hendaknya kita lakukan di rumah kita untuk anak-anak kita. Baik, kita akan langsung membaca kitab Riyadhus Shalihin itu mukadimah dan tolong diamalkan semuanya, merencanakan program untuk anak-anak kita demi keselamatan anak-anak kita. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih bab al-jiran, hukukul jiran. Jiran asya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Hadis yang kedua dari bab haqqil jari wal wasiyati bihi. Tentang haknya ke tetangga, kewajiban kita kepada tetangga. Dan pesan-pesan Rasulullah khusus tentang tetangga. Banyak sekali. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-306 dari semua hadis Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Dzarrin. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau masak kuah, daging yang berkuah, jika engkau masak kuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah air kuahnya, wa ta'ahad jironaka, dan perhatikan tetanggamu. Diberi. Jangan sampai ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai tetangga kita buat ngiler karena bau sop yang kita masak di dapur kita. Menyakiti. Kalau ibunya mungkin masih bisa tahan, tapi anaknya bisa kasihan, benar. Kalau ibunya mungkin bisa tahan. Tapi anak kecil, kalau sudah anak pengen, Masya Allah tidak seperti ibunya, akalnya jalan. Tapi anak kecil belum jalan akalnya. Jadi kalau kita menikmati sesuatu, tolonglah. Kalau sampai tercium oleh orang lain atau tetangga, bagi. Kalau kamu tidak bisa membagi, kalau bisa jangan kelihatan. Kadang beli apel cuma 2 biji. Itu suruh makan di luar. Nak, makan di sana, mak, di luar. Biar tahu kalau kita beli apel. Bangga-banggaan itu. Ada semua. Menyakiti, menyiksa. Dan kita biasakan anak kita untuk senang membagi. Dan itu ada pengaruhnya. Pengaruh kepada hati, iman. Sampai dikisahkan suatu ketika. Habib Ali Al-Jufri kisah tentang orang di Amerika sana. Sebuah keluarga muslim. Itu anaknya itu. Kalau pergi ke sekolahan. Selalu diberi kue 2.
Artinya kalau dia lagi makan, lalu ada temannya yang lihat, langsung dikasih. Kemudian ditanya oleh ibunya, kenapa kok, oleh gurunya, kenapa kok kamu setiap ke salon bawa 2? Siapa yang bawain? Ibu saya. Kenapa kok harus seperti itu? Ini adalah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi saya. Nabi yang saya yakini mengajarkan untuk kita berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, dan seterusnya. Subhanallah. Rupanya perbuatan baik anak kecil ini menjadi sebab sang guru mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Akhlak yang mulia. Ini dididik oleh Rasulullah. Anak kita itu kalau ajari, nak, jangan makan di luar kalau ternyata kamu tidak bisa memberi. Kelihatan, ngiler tetangga. Perhatikan, ini membuat kuah hendaknya diperbanyak. Ini bukan berarti harus kuah saja, maksudnya lebih umum dari ini. Jangan sampai engkau, jika mempunyai sesuatu, lalu tetanggamu dengar, nggak kebagian. Beri. Sampai lihat urusan zakat sendiri diutamakan tetanggamu yang kau kasih zakatmu. Jangan sampai tetanggamu yang mendengar deru mesinmu, nyium bau dieselmu, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bagi zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim, diambil dari orang kaya kampung itu, dikembalikan kepada orang melarat yang ada di kampung itu. Sehingga merasa bahwasanya biarpun setiap hari aku dengar deru mesinnya, akan tapi aku mendapatkan bagiannya. Tetangga. Ta'ahad, perhatikan tetangga, subhanallah. Dan berbuat baik kepada tetangga itu ada 4 model. Yang pertama adalah berbuat baik kepada tetangga. Masuk memperhatikan tetangga itu dengan 4 hal. Yang pertama al-ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua kaful adza, menghentikan kejahilan kita kepada tetangga untuk tidak nyakiti tetangga. Yang keempat, yang ketiga, syukur atas kebaikan tetangga. Yang keempat adalah sabar atas kejahilan tetangga. Jadi enggak cukup kita hanya berbuat baik kepada tetangga. Ternyata di sisi lain juga menyakiti, enggak benar. Biasanya tidak adil kalau tetangga ini baik sama ini nyakiti. Berbuat baik kepada tetangga. Ini ajaran kalau membuat kuah yang banyak. Tapi di sisi lain tidak boleh menyakiti tetangga. Imam Bukhari meriwayatkan dalam adab mufradnya. Ada dikatakan, ya Rasulullah, innam ra'atan taqumul laila wa tasumun nahara wa tatasaddaq wa tunfik. Seorang perempuan itu kerjanya bangun malam sholat. Siang harinya puasa. Dan juga ia itu adalah senang bersedekah. Masjid kayak atau kemana. Tapi apa? Walakinnaha tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Kalau ngomong itu nggak peduli, nyelekitan. Nabi Muhammad menjawab, laisa fiha khairun, nggak ada kebaikan bagi orang tersebut. Innaha min ahli nari, dia adalah termasuk ahli neraka. Sedekahnya hebat. Jago sedekah. Salatnya hebat. Jago salat, jago puasa, tapi ternyata suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Baik. Itu juga menjadikan sebab orang masuk neraka. Innaha finnar, innaha min ahli nari, dia adalah ahli neraka. Yang ketiga, jadi tidak boleh menyakiti. Yang ketiga adalah sabar di saat disakiti oleh mereka. Sebab kalau tidak sabar, takut masuk bab kita itu akan membalas dan menyakiti mereka. Kadang kita membalasnya lebih dari itu. Jadi ilmu sabar itu penting. Kalau ada tetangga menyakiti kita, sabar, sudahlah kunci. Kalau Anda tidak berbekal sabar, nanti akibatnya banyak. Anaknya kita benci, sapinya kita benci, ayamnya kita benci, semuanya. Akhirnya muncul penyakit yang baru lagi, kedengkian. Gak senang kalau dia mendapatkan keberuntungan. Maka sabar ini penting. Dan ketahuilah tetangga tidak semuanya baik. Ada yang semacam itu, tetangga yang gak benar. Al-jar qabla al-dar. Ingat Imam Ali berkata, cari tetangga dulu
sebelum rumah tetanggamu baik atau tidak. Kalau tetanggamu tidak baik, ketahuilah rugi, rumahmu pun nggak bakal nyaman. Rahmat Allah bisa saja dicabut dari kampung itu. Misalnya di situ ada zinanya, ada pemabuknya, ada orang meninggalkan sholat. Jadi penting kita memilih tetangga itu. Jadi berbuat baik yang ketiga, cara kita berurusan dengan tetangga yang ketiga adalah sabar atas perilaku mereka yang kurang baik. Sabar. Dan sabar sendiri ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu mengundang hidayah seperti Imam Abu Hanifah yang disakiti, yang diganggu oleh tetangga setiap hari menyanyi-nyanyi kemarin. Kelihatannya nyanyi-nyanyi setiap malam itu, kalau sudah malam datang setengah mabuk nyanyi-nyanyi. Pas ganggu itu Imam Abu Hanifah. Tapi beliau dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya suara itu hilang. Imam Abu Hanifah bertanya di mana? Dijawab dia masuk penjara. Didatangi. Dan ditolong. Lihat. Kemuliaan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah membalas kebaikan tetangga. Hati-hati. Sebisa mungkin. Itu menumbuh suburkan makna kecintaan. Berbuat baik. Menahan dari tidak menjaili mereka. Sabar atas kejailan mereka. Yang keempat adalah membalas kebaikan mereka. Semampu kita. Jangan disamakan, mungkin Anda adalah orang fakir, tetangga Anda kaya memberikan hadiah yang mungkin nilainya ratusan ribu. Atau mungkin jutaan. Anda perlu membalasnya. Paling tidak dengan kalimat terima kasih. Seperti yang diajarkan Nabi. Untung-untung Anda balas, biarpun, saya punya tape. Belum tentu tape itu bagi mereka tidak berharga. Bisa saja, astagfirullah, ya Allah, saya itu sudah lama ngidam tape. Mungkin. Ada tiwul. Wah iya, saya dulu muda saya di Jawa Timur. Setelah saya masuk Cirebon jadi orang kaya, nggak ketemu tiwul. Terima kasih Bu. Nah ini. Nanti ada hadis berikutnya, jangan sampai kita itu merendahkan kalau berbuat baik, walau firsana syatin. Jadi kalau ada sedikit apapun balas, tidak apa-apa. Membalas. Tanda bahasanya kita juga peduli, itu menumbuhkan makna kecintaan. Membalas penting, perlu. Cuman jangan sampai budaya itu hanya balas-balasan tok, bukan dengan hati. Gara-gara nggak enak saja. Dari hati, saya ingin menyambung hati, maka saya membalas kebaikan. Diriwayatkan lagi ini. Wa an Abi Dzarrin. Wa fi riwayatin an Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Nabi Muhammad, ausani berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan, kalau engkau memasak sesuatu yang berkuah, fa'akthir ma'ahu, perbanyaklah kuahnya, ungdur tummangdur, kemudian kau perhatikan ahla baitin min jiranika, keluarga dari tetanggamu. Fa'asibhu minha bima'rufin, timpakan kepada mereka dari kebaikan dari. Kasih kuah maksudnya, kasih sesuatu yang kau miliki atau yang mereka dengar. Panen, itu mengundang keberkahan. Panen mangga misalnya, nggak ada salahnya. Kalau tetangga kasih satu biar rata. Ya apa Bang beri? Terlanjur diborong. Ya nanti sisa-sisanya masih ada insya Allah. Pokoknya biasakan untuk kita memberi kebaikan kepada tetangga. Ini jadi berbuat baik kepada tetangga. Sekecil apapun. Tapi lebih dari itu hadis berikutnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wallahi, demi Allah. Pakai sumpah. La yu'minu, tidak beriman. Dan ini dikembalikan kepada hati. Sehingga dari hati itulah penafsirannya nanti berbeda. La yu'minu, ada yang mengatakan tidak sempurna imannya. Ada perkataan ulama, tidak iman secara sesungguhnya. La yu'minu, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kila, para sahabat Nabi bertanya, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, alladzi yang la ya'manu, tidak merasa aman, jaruhu, tetangganya, bahwa ikahu, dari kejahatan-kejahatannya. Enggak punya iman kalau orang merasa enggak nyaman tetangganya. Kalau perlu kita tanya orang jauh itu, tetanggaku senang enggak dengan saya? Kalau tetangga Anda enggak senang pada Anda, hati-hati, Anda itu ahli neraka. Kalau tetangga Anda merasa terganggu dengan semua yang Anda lakukan, itu Anda adalah termasuk ini, bagian ini. Masih ingat kemarin ada satu orang
yang di rumahnya banyak tikusnya. Akhirnya dikasih tahu sama temennya, kamu cari kucing biar tikusnya lari. Tatanya waktu mau beli kucing dibatalin. Kenapa? Kalau nanti di rumahku ada kucing, tikusku nanti lari ke rumah tetangga. Enggak deh. Takut tikusnya lari ke rumah tetangga. Biar saja rumahku ada tikusnya, pokoknya jangan ganggu tetangga. Ada orang tidak pernah peduli dengan urusan tetangga. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Allah, surga. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang merasa tidak aman tetangganya dari kejahatan-kejahatan dan kejailan-kejailannya. Jadi tidak dianggap beriman. Yang kedua apa? Tidak masuk surga. Apakah ini tidak iman secara sesungguhnya? Sebagian ulama mengatakan benar, dan ini tidak iman secara sesungguhnya. Kalau mengatakan bahwa menyakiti tetangga adalah boleh-boleh saja. Yang punya hidup hanya menyakiti tetangga dan mengatakan menyakiti tetangga adalah halal, maka dia telah menghalalkan sesuatu yang haram, maka tidak ada imannya. Tapi kalau masih punya iman, nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka dulu, nanti baru setelah itu setelah lama di neraka baru masuk surga. Tapi enggak enak. Ancaman lagi ini begitu beratnya, sehingga termasuk minal kabair, termasuk dosa gede, nyakiti tetangga. Nyakiti tetangga. Berusahalah tahu kita keadaan tetangga. Tetangganya sakit, nggak pernah mau peduli. Tetangganya butuh, kelaparan, nggak pernah peduli. Bahkan begitu indahnya Islam, sampai jika tetanggamu yang kafir itu, yang Nasrani, yang hidup berdampingan denganmu, yang selama ini baik-baik saja denganmu, kalau dia lapar hendaknya kau kasih makan. Kalau dia sakit kasih obat. Itu indahnya Islam. Masih ingat beberapa kemarin disampaikan oleh Rasulullah. Tetangga itu ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Tetangga yang kafir 1 hak. Tetangga yang muslim 2 hak. Tetangga dan muslim. Tetangga yang kerabat adalah 3 hak. Hak tetangga, hak Islam, hak saudara seagama, hak kerabat. Ini harus dipenuhi semuanya. Kalau tidak, kita termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat zalim. Al-bawaik masuk al-ghawail wasyurur, yakni kejailan-kejailan dan kejahatan-kejahatan. Baik, inilah wahai ahli iman. Tetangga, begitu pentingnya tetangga. Hendaknya kita menjadi cerdas. Tetangga kita jadikan sulam atau tangga untuk meniti kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita jadikan tangga untuk mencari kemuliaan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan tetangga. Banyak kebaikan-kebaikan surga dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Keimanan tandanya senang memuliakan tetangga. Maka jangan setelah ini Anda mengaku ahli pengajian, jangan mengaku ahli ibadah, jangan mengaku ahli salat, jangan mengaku ahli zikir jika ternyata kita suka nyakiti tetangga. Ini pendidikan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sampai orang ahli sholat, ahli ibadah pun dengan lidahnya tok nyelekit kalau ngomong. Komentar itu nggak pernah mikir. Ada orang komentar nggak pernah mikir, nyelekit, dikit-dikit nyelekit, dikit-dikit nyelekit. Maka orang seperti itu, maka ketahuilah, laisa fiha khairun, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Lakinnaha min ahli nari, dia adalah termasuk ahli neraka. Yuk kita koreksi ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana kita dengan tetangga? Lah kok 2 tahun ini nggak sapa-sapaan? 2 tahun nggak sapaan, terus masuk kemana? Nunggu masuk neraka dulu baru nyapa minta maaf. Aku minta maaf dulu menyakitimu, nggak diterima saat itu. Sama tetangga. Kadang-kadang tetangganya itu adiknya lagi. Gara-gara rebutan waris. Ini neraka bener ini. Tetangganya juga adik, nggak sapa-sapaan. Kadang-kadang dalam satu pondok kakak adik. Ada sampai hari ini katanya apa? Abang dengan adiknya nggak sapa-sapaan. Satu pondok. Wah ini kiamat lagi nih bisa. Kacau lagi ini. Ini gara-gara rebutan siapa yang jadi mudir ma'had itu. Wah ini penyakit ada di mana-mana. Karena setannya yang gede. Maka jangan meremehkan. Urusan bertetangga hati-hati. Alangkah indahnya kalau kita bisa bertetangga dengan orang yang mengingatkan kita. Yang membangkitkan semangat ibadah kita. Yang membangun akhlak kita. Itu keindahan bertetangga semacam itu. Maka dari itu yuk kita semuanya memikirkan yang demikian itu. Memikirkan itu bukan saja memikirkan di saat sudah punya tetangga. Yang pengen punya rumah direncanakan. Aku harus punya rumah yang di tempat ini. Yang sekiranya aku aman imanku.
akhlakku aman. Dipikirkan. Kadang tidak pernah peduli. Kadang sudah beli rumah nggak tahu siapa tetangganya. Giliran ketemu tetangganya yang setengah manusia, pusing. Akhirnya diganggu sih nggak sabar. Akhirnya akhlaknya, barangnya dirusak, anaknya na'udzubillah. Sampai kadang-kadang na'udzubillah. Sampai derajat-derajat menodai. Ya kan di sebuah tempat itu karena tetangganya sudah nggak baik, punya anak perempuan pergi diperkosa segala macam. Itu kasusnya karena tetangga tidak baik. Ada ini kisah seperti itu. Jadi tetangga adalah sangat penting. Ingat 4 hal. Berbuat baik kepada tetangga. Jangan menyakiti tetangga. Sabar atas perilaku tetangga. Yang ketiga, membalas kebaikan tetangga. Insya Allah, kalau kita sedikit demi sedikit melaksanakan yang demikian itu, akan ketemu judulnya ahli iman itu. Judulnya ahli iman. Insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Tes. Surah ya walad. Surah ya walad. Gimana? Tes. Syukran katsir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi sebab kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan 2 penanya dari jamaah bapak-bapak dan 2 penanya dari jamaah ibu-ibu dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dipersilahkan baik yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. Enggak, dimohon untuk berdiri. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kenikmatan tersendiri hingga di Cirebon saya ketemu dengan Buya kemarin syuting di TV bareng. Masya Kami bukan Arifin Ilham, cuma orang Arifin Ilham. Bagian paling rendahnya Buya. Allah. Di dalam forum ini atas nama rekan-rekan Ajikra kami suruh bertanya sehubungan dengan surat Al-Mu'minun Buya. Sangat mudahnya kok orang bisa masuk surga dari ayat 1 sampai 11 yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala shalatihim khashi'un sampai seterusnya ayat 11 kok bisa saja masuk surga. Apakah tidak usah ditunjang oleh yang lain-lain seperti itu. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan 1 penanya kembali dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kalau misalnya kita mendapat harta ataupun uang sebelumnya itu ya kita belum tahu itu halal atau haramnya misalnya. Pak Gimana? Halal atau haramnya Dari uang orang, tersebut. dikasih orang Misalnya. Terus kita belanjakan, kita belikan barang, menjadikan barang. Ya alhamdulillah misalnya setelah bertobat untuk menjauhi hal tersebut, kita bingung nih misalnya barang itu kalau misalnya kita jual, terus uangnya kita sodakokan ataupun misalnya uang itu misalnya setelah barang itu dijual ya misalnya uang itu dipakai untuk misalnya orang untuk mengunjungi tanah suci itu boleh nggak Pak Ustadz seperti itu uang tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Buya tadi menyangkut dengan tetangga ya. Ya. Kebetulan nih Buya temanya sangat bagus. Ini saya ingin menyampaikan, ya saya sebagai warga tetangga punya keluhan, mereka memang di tetangga saya itu pendatang kontrak. Nah dia tuh memelihara anjing tuh Buya. Anjing yang besar tuh, yang bulldog itu ya. Nah ini sudah 3 bulan. Nah saya sebagai tetangga gitu ya Bu ya. Ya mereka suka curhat gitu kan. Nah saya tuh menyampaikannya bingung untuk menasihatinya bagaimana. Nanti kan kita menyakiti ya Bu ya. Menegur sudah Pak RT yang menegur. Nah tiap itu lewat bau gitu ya. Pipisnya, ya kotorannya. Ya saya sebagai warga ya untuk menegur takut, nanti takut tersinggung, takut gimana gitu ya Bu ya. Jadi sikap kita bagaimana nih ibu-ibu yang di sekitar 10 rumah dari saya gitu yang dekat. Kebetulan saya ketiga dari yang miara anjing itu Bu ya. Nah sikap kita tuh bagaimana ibu-ibu? Kita kan ada sikap sabar tadi ya Bu ya. Untuk menghadapi tangga gitu. Saya udah bilang sabar aja dulu. RT sudah menegur. Nah kita kan sebagai warga juga nggak ingin menyakiti. Nah dia punya hak juga memelihara binatang, tapi itu memang Muslim Bu ya. Jadi sikapnya gimana gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallu ala wabarakatuh. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Semoga Buya dan Umi dan kami semua yang hadirin majelis ini ataupun yang mendengarkan acara ini diberi umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Amin, semoga ya Rabbal. selalu dalam kelembutan kasih sayang Allah. Mau tanya, kalau saya sebagai tetangga, saya jarang bertetangga atau keluar karena saya takut saya tidak bisa menjaga lidah saya. Saya cuman bisa kalau ketemu sama tetangga, cuman bisa menyapa, dan kalau berdoa insya Allah mendoakan saudara ataupun tetangga saya. Apakah saya termasuk tetangga yang kurang baik karena saya jarang bergaul dengan tetangga karena saya khawatir tidak bisa menjaga lidah saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tentang surat Al-Mu'minun. Ketahuilah bahwa di dalam kita mencari kemuliaan itu tidak cukup dengan satu firman Allah atau mungkin 10, 11 atau 12. Sehingga yang namanya belajar adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti sampai kita masuk liang lahat. Kebincangan di dalam kita belajar bisa saja menjadikan kita itu salah di dalam menjalani hidup ini. Maka perlu terus kita dekat dengan orang-orang soleh. Yang kadang orang soleh itu saat ini memberikan motivasi dalam segi ini. Tetapi kebaikan bukan hanya melalui ini. Tapi karena saat ini cocoknya untuk kita adalah itu. Termasuk di dalam ayat ini, dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ini, sampai ayat ke-11, memang berbicara tentang orang-orang yang ahli surga. Ciri-ciri orang yang beriman, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Mereka tidak pernah hidup dengan keisengan-isengan yang tidak ada guna dan seterusnya. Itu memang ciri orang yang beriman dan benar. Jadi artinya itu maknanya apa? Bukan untuk menilai di saat kita sudah melakukan seperti ini bahwasanya kita sudah menjadi ahli iman, bukan. Artinya begini, kalau kamu merasa ahli iman, kamu harus punya sifat seperti ini.
Tapi di saat punya sifat seperti ini belum tuntas, masih ada ayat lain yang belum aku baca. Tadi hadis-hadis Nabi. Jadi beda. Jadi kalau kita membaca ayat semacam ini maksudnya apa? Lah kalau engkau merasa sebagai ahli iman, engkau harus bisa khusyuk di dalam sholatmu. Engkau harus bisa menghindar daripada iseng-iseng yang tidak berguna. Engkau harus membayar zakat. Engkau harus menjaga kemaluanmu. Engkau harus bisa menjaga amanat-amanatmu dan seterusnya. Kalau kamu merasa dirimu ahli iman. Jadi seperti itu. Bukan berarti semua orang yang sudah melakukan ini lalu berkata, aku sudah ahli iman dan aku masuk surga. Tidak. Tapi beda. Maknanya adalah bahwa jika engkau merasa sebagai ahli iman, ini dengar. Lah kalau ternyata, iya ya zakatku belum aku bayar dengan penuh. Awas. Berarti kamu tercoret. Atau satu lagi, belum menjaga kemaluannya. Atau yang lain lagi, sholatnya bolong-bolong. Maka belum menjaga ahli iman. Dan kalau orang sudah memiliki ini semua, dan insya Allah ahli iman. Jadi yang mendapatkan surga itu adalah ahli iman. Sampai dikatakan, ulaika humul warithun, mereka pewaris-pewaris surga. Kenapa? Mereka memang ahli iman. Mereka adalah ahli iman yang mewarisi surga. Dengan ciri-cirinya seperti itu. Dan ciri-ciri yang lainnya tadi disebutkan dengan hadis Nabi SAW. Maka betul bahwasanya tidak boleh pincang. Orang ada ahli ibadah saja, tapi pincang. Urusan dengan manusia tidak baik. Ada orang baik dengan manusia, kepada Allah tidak baik. Maka dia tidak tergolong sebagai orang yang baik. Sehingga keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, itu adalah hakikat ahli iman. Ini betul ini, harus banyak kita masuk. Kemudian ada beberapa, Imam Ghazali mengingatkan, ini indah. Di dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan, tidak cukup kalau kamu ingin menuntut ilmu hanya mengambil riwayat-riwayat hadis Nabi tentang keutamanya ahli ilmu. Ini majelis ilmu. Tidak cukup orang yang menuntut ilmu hanya mendatangkan riwayat-riwayat dan firman Allah yang berkenaan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keutamaan ahli ilmu. Enggak cukup. Yang ahli zikir tidak cukup hanya mengambil keutamaan orang-orang berzikir saja, tidak cukup. Bahkan kata Imam Ghazali, bisa saja yang menyuarakan ayat Quran dan hadis Nabi itu adalah iblis. Tuh. Karena apa? Biar kita semangat terus menuntut ilmu sampai menjadi alim, dilupakan oleh iblis, firman Allah dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ancamannya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah ini biasa. Jadi kata Imam Ghazali, yang menyuarakan iblis terus tuntut ilmu, kurang, alim lagi, kurang, lupa firman-firman Allah, hadis-hadis yang berkenaan dengan kesombongannya ahli ilmu, penyakitnya ahli ilmu, hasudnya ahli ilmu yang membahayakan. Maka dari itu tidak boleh kita pincang di dalam membaca satu pengetahuan. Jadi nggak cukup orang memperbanyak ibadah saja, tapi ternyata kita kok tidak mengurusi hubungan dengan sama manusia. Akan tapi di sini dalam ayat ini sudah lengkap memang semuanya. Ternyata di sini tidak hanya urusan kepada Allah saja. Salat iya. Ada urusan zakat. Urusan kemaluan. Kemudian ada lagi anillahwi mu'ridun, iseng saja dihindari, apalagi nyakiti tetangga. Kalau ditafsiri sebenarnya sudah lengkap di sini. Iseng ngerjakan sesuatu yang nggak guna. Apalagi nyakiti tetangga. Kemudian amanat. Ini sebenarnya dengan ayat ini sudah lengkap betul-betul ahli surga. Dia akan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yang menjaga amanatnya, memperhatikan amanatnya, dan amanat itu kewajiban dari Allah. Urusan tetangga kalau ditafsiri. Jadi nggak akan keluar itu semua sebetulnya kalau ditafsir lebih luas lagi. Jadi memang benar, kalau sudah benar punya sifat kayak begini ya ahli surga. Amanatnya, punya utang dibayar. Fakir miskin, saya punya harta saya kasih. Zakat saya bayar, apalagi dan seterusnya. Ini raun, amanat. Jadi amanat itu beban, kewajiban yang diberikan oleh Allah atas kita, kepada kita untuk kita bayarkan, kita laksanakan. Bukan saja urusan uang, akan tapi termasuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada ibunda kita. Di sini tidak disebutkan birrul walidain, tapi itu amanat juga. Jadi kalau ditafsir lebih luas seperti itu. Akan tapi kita simpulkan, ahli surga sederhana, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Bahkan kalau seandainya kita hanya punya amal sholat wajib saja, nggak pakai sunnah, nggak pakai zikir-zikir, sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, membayar zakat sesuai dengan aturannya, haji sekali, cukup, asalkan jangan berbuat
nggak benar kepada manusia, nggak nyakiti tetangga, baik kepada ibu, baik kepada saudara, sudah cukup itu. Sekarang permasalahannya kita sering ditipu. Solatnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, zikirnya banyak, sama ibunya ngomong kasar, sama istrinya kejem, sama suaminya jelekit ngomongnya, macam-macam. Ini orang-orang tertipu, sehingga dia tidak akan aman, tidak akan selamat. Jadi kuncinya sederhana, menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Dan benar surat Al-Mu'minun itu dari surat yang ringkas 11 ayat tok, akan tapi mencakup semua kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan kalau dijabarkan. Pertanyaan berikutnya adalah hadiah atau pemberian dari seseorang yang tidak jelas halal haramnya. Sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, maka bukan sesuatu yang haram. Namanya subhat. Subhat itu tidak bisa disifati haram lalu harus kita tinggalkan, lalu wajib ditinggalkan. Tidak bisa disifati halal yang boleh begitu saja kita ambil. Tapi tidak dosa kalau orang mengambil sesuatu yang subhat, akan tapi jauh daripada kewaraan, jauh daripada kemuliaan. Jika ada seseorang memberikan kepada Anda yang tidak yakin keharamannya, maka Anda boleh menerimanya. Misalnya dia adalah perampok, atau na'udzubillah, seorang pelacur. Tiba-tiba memberikan hadiah kepada Anda. Tapi dia juga punya toko. Selagi dia tidak ngomong ini hasil pelacuran saya dan ini hasil ngerampok saya, maka Anda boleh menerimanya. Tapi kalau sudah terang-terangan, semalam alhamdulillah saya dapat banyak ini ngerampoknya. Lalu kau ngasih kepada Anda haram untuk mengambilnya. Karena ini sesuatu yang jelas-jelas haram. Tapi kalau tidak, apalagi orang tidak menjelaskan, maka Anda boleh menerimanya dan boleh dijadikan modal untuk bekerja dan seterusnya. Insya Allah berkah. Cuman kalau Anda ragu, dia juga punya kerjaan haram, tapi juga punya kerjaan halal, maka namanya subhat, maka lebih bagus jika Anda bisa menghindar dari itu semua. Lah, tapi kalau sudah jelas-jelas haram, sudah diberikan kepada Anda, bagaimana? Haramnya dilihat. Kalau haramnya adalah dia mengambil haknya orang lain, Anda perlu mengembalikan hal tersebut kepada orang tersebut untuk dikembalikan kepada orang lain. Misalnya dia mencuri, lalu Anda diberi uang, sudah ini sepeda hasil curian saya. Nanti pakai untuk ngaji setiap hari di Al-Bahjah. Nah, Anda tahu ini sepeda, tidak bisa. Anda ajari tolong kembalikan, ini haram, nggak boleh. Atau kalau Anda nggak bisa kembalikan ke dia, Anda langsung kembalikan yang punya sepeda. Tapi hati-hati, jangan sampai Anda dituduh jadi pencurinya. Bilang ada orang meletakkan sepeda di rumah saya, selesai. Anda menolong dia, kembalikan. Karena itu jelas-jelas haram hasil curian. Ini. Tapi kalau ini bukan misalnya sesuatu yang haram karena na'udzubillah, yaitu hasil pelacuran. Atau sesuatu yang haram yang tidak ada sangkut pautnya dengan hartanya orang lain. Maka Anda bisa saja memberikan sesuatu yang tidak baik ini, asalkan bukan untuk pribadi Anda. Misalnya tadi, ada orang bertobat, saya tidak mau urusan riba. Atau orang, na'udzubillah, biasa melacur, dapat duit banyak. Riba, kalau saya tinggal di bank nanti siapa yang ambil, kalau saya ambil untuk apa, tatanya diberikan kepada Anda. Itu bukan barang bersih, bukan barang haram, bukan halal. Tapi itu adalah barang busuk, barang yang tidak baik. Cuman, bagaimana? Ini ada sangkut pautnya dengan orang. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, maka hendaknya barang-barang semacam itu boleh Anda berikan, Anda gunakan ke tempat-tempat yang tidak mulia. Bukan untuk umroh tadi. Bukan untuk haji. Tapi digunakan untuk sesuatu yang tidak terhormat. Mungkin Anda lihat dulu. Di sungai sana, daerah sana tuh Masya Allah. Itu yang perlu ditolong karena banyak wanita-wanita setiap pergi ke sungai, kebuka auratnya. Gimana program pembuatan kamar mandi di sungai? WC-WC umum. Selokan-selokan perlu kita benahi. Nah, kita gunakan untuk itu kalau kita pengen tobat. Jangan digunakan dijual lalu untuk haji atau umroh. Kalau digunakan untuk sesuatu ibadah, untuk diri, itu tidak diperkenankan, bukan sesuatu yang baik. Atau kita berikan kepada orang lain atas nama kita. Ini adalah dari saya. Padahal duit riba. Atau duit hasil lacur. Atau duit yang haram. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Maka kalau haram yang nggak ada sangkut pautnya dengan manusia, maka boleh kita berikan kepada siapa saja. Tapi ingat, tidak boleh atas nama kita. Anda masukkan, nah tapi itu buat selokan, buat apa tadi? Sesuatu yang tidak terhormat. Atau pembedahan jalan-jalan, agar tahu bahasanya itu adalah barang hina. Dan tidak boleh setelah itu mencari. Kalau begitu, wahai para, semoga Allah memberikan petunjuk kepada para wanita-wanita yang rendah, yang menjual diri. Jangan sampai setelah itu, wah ini lumayan, ini gara-gara
pelacur-pelacur ini jalan di sini jadi rapi. Akhirnya siapa lagi yang mau melacur? Barangkali bisa lebih baik ini jalannya. Nggak boleh begitu. Artinya barang yang sudah ada atau riba. Kalau begitu, hai orang-orang kaya, NP apa, sekarang titipkan uangmu yang ada bunganya. Nanti bunga-bunganya untuk membangun desa ini. Nggak boleh seperti itu. Merencanakan yang haram tidak boleh. Akan tapi yang dibahas tadi, sudah barang haram ada di tangan kita. Bukan kita cari-cari. Barang haram yang ada di tangan kita, kita konsumsi nggak boleh. Kita gunakan tidak boleh, akan tapi kita gunakan untuk tempat-tempat yang rendah. Bukan untuk pondok juga. Pondok tempat mulia. Itu ada selokan belum beres. Belum kamar-kamar mandi umum itu, subhanallah. Begitulah para ulama menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Tetangga punya anjing. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya miara anjing? Miara anjing berkenaan dengan hukum pribadi. Dengan Allah. Sebelum dengan manusia. Jadi urusan kita bukan saja urusan dengan Allah saja. Kita harus tahu kita punya urusan dengan manusia. Jadi kalau hukum miara anjing berkenaan dengan urusan dengan pribadi. Jika anjing yang sudah dididik atau anjing untuk menjaga keamanan, hukum pribadi dengan Allah adalah boleh. Hukum pribadi dengan Allah. Miara anjing untuk menjaga keamanan boleh. Menjaga. Bahkan anjing mu'allam, anjing yang diajari untuk berburu boleh. Kita pergi ke hutan membawa anjing berburu, lalu anjing itu mendapatkan kijang dan sebagainya, kita boleh memakannya. Dengan syarat-syaratnya tentunya. Jadi miara anjing pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang terlarang jika ada tujuannya yang jelas, bukan suka-suka. Sekarang zaman tidak tahu ikut budaya siapa, suka-suka. Sampai suatu ketika kita dikagetkan ada sebuah tas dicangklong oleh seorang anak gadis. Kami yakin itu mesti orang muslim karena muka-mukanya jelas. Muslim Indonesia. Tiba-tiba bergerak nongol, anjing kecil. Kemana-mana bawa anjing, innalillah. Itu semacam gaya hidup juga itu ya. Ada budaya sekarang anak-anaknya Pak Haji juga itu. Sebab yang bisa beli anjing mahal hanya Pak Haji itu. Itu yang musibah. Sekarang sudah ikut-ikutan yang demikian itu. Jadi miara anjing najis menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Najis yang adalah najis mughalladah, kapan itu? Di saat anjing basah dan kita basah. Kalau anjing kering, Anda kering berpelukan, nggak ada masalah. Anda memeluk anjing, Anda kering, dia kering, tidak ada masalah. Tapi kalau anjingnya basah, maka menjadi masalah. Jadi yang memindah najis hanya bebasahan saja. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba tetangga Anda punya anjing nyenggol Anda. Dilihat aja, kalau anjingnya kering, no problem. Atau anjing masuk masjid, nggak usah heboh. Dilihat saja, kalau kakinya kering, berarti masjidnya tetap suci. Itu menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Apalagi nanti menurut madhab Imam Malik tidak akan dianggap sebagai najis. Cuman ini urusan kepada Allah. Urusan dengan manusia ini ternyata lebih penting. Kalau tetangganya terganggu, pengen dia aman tapi tetangganya terganggu, ini masuk la yu'minu. Orang yang miara anjing tapi ganggunya tetangganya terganggu. Ini. Maka kalau kita miara anjing dijamin tetangganya tidak keganggu seperti apa? Anjingnya diikat, dibager dan sebagainya. Ini harus ada diperhatikan. Kalau Anda tidak memperhatikan maka Anda termasuk bagian tadi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usahlah miara anjing kecuali memang mendesak keadaan, misalnya Anda hidup sendiri di tengah sawah atau tengah hutan. Nanti banyak binatang-binatang yang mengganggu, maka Anda biara anjing. Tapi kalau di kampung, ala bagi kampung ahli iman yang khawatir mereka kena najisnya dan seterusnya, sehingga merasa risih dengan Anda, jangan ganggu mereka. Anda melakukan satu dosa gede itu. Hati-hati, bisa menjadi sebab orang masuk neraka. Ini bagi Anda jangan miara anjing kalau gitu. Jadi kalau ada orang miara anjing, hukumnya seperti itu, urusannya dengan Allah. Tapi dengan manusia dia punya masalah lain. Baik. Kemudian jika Anda menemukan tetangga, ini yang kedua. Jika Anda menemukan tetangga Anda miara anjing, apa yang harus Anda lakukan? Ada 4 tadi. Tidak boleh, harus berbuat baik kepada orang. Tidak menyakiti tetangga. Yang ketiga ini tanamkan sabar dulu. Sabar, ya Allah, tetanggaku punya anjing. Tidak usah mencaci maki. Kurang anjing, orang Islam punya anjing. Setiap hari gonjing, nggak habis-habisnya. Dosa kita lebih gede dari miara anjing. Makanya sabar ini penting. Sabar dulu, sabar. Masya Allah. Kaget. Astagfirullahaladzim. Dapat pahala. Kaget. Karena nama anjing, biarpun orang berani juga kaget. Suara anjing itu bukan suara anjing, bukan suara burung perkutut. Mesti kaget orang dengan suara anjing. Apalagi di tengah malam, habis pulang pengajian. Apalagi anjing itu kalau sudah ada gerakan manusia langsung jerit dia.
Nah, ibu sabarnya ibu dapat pahala. Jadi cara sabar. Nah, kemudian jika ibu perlu menjaga kesabaran ibu dengan cara, yaitu ibu mengingatkan dia dengan cara yang baik. Tidak usah ragu, jangan takut tersinggung kalau mengingatkan. Ibu bisa terus terang saja, tapi dengan kebaikan. Jangan datang ke tetangga buruk langsung ingatkan. Sebetulnya biasanya kejahatan tetangga itu juga berangkat dari kecuekan kita. Kalau terjalin hubungan baik itu sudah mikir, nggak enak saya merah anjing. Pasti gitu. Tapi karena kita selama ini kurang baik dengan tetangga, ya gue lolo. Saya tidak yakin kalau lu jaga rumah gue, kan begitu. Bukan berarti yang punya anjing orang gue. Nah, ini hanya contoh saja. Artinya apa? Tetangga berani miara anjing itu juga karena faktor kedekatan biasanya kurang. Kalau ada kedekatan hati dan sebagainya, mungkin jauh-jauh hari sudah mau beli anjing mikir 2 kali. Tetanggaku seneng enggak? Nah, kalau begitu sebelum Anda mengingatkan, Anda membuat pendekatan, sering ketemu. Jangan merasa enggak nyaman dengan anjingnya dulu. Setelah kumpul baik, sering kirim-kirim makanan dan sebagainya. Bu Haji, mohon maaf. Apa-apa. Saya mau terus terang, tapi enggak apa-apa kok. Saya itu sebetulnya kalau lewat sini dengar suara anjing itu selalu gemeteran. Ya, barangkali Bu Haji, ya Allah, jangan sampai, aduh, barangkali bisalah diganti dengan meong kata apa gitu. Itu aja. Jadi kalau kita mengingatkan orang, jangan langsung to the point, kita harus ada mukaddimahnya. Nabi selalu mengajari kita memberikan mukaddimah. Jalinan yang baik dulu, baru nanti ada pesan-pesan yang perlu disampaikan dengan kelembutan, namanya hikmah. Kalau langsung datang, Assalamualaikum, Bapak ini orang Islam miara anjing, ganggu tetangga, kata Buya masuk neraka. Kayaknya orang ini baru mabuk ya ini. Enggak pernah datang-datang kok habis pengajian begini. Nah, akhirnya saat guru-gurunya diamuk nanti itu. Sudah enggak mau pengajian lagi. Akhirnya ngelihat di televisi, itu Buya Yahya yang ngajari ente musuhan sama saya. Nah, ini jadi bermacam-macam nanti ya. Jadi kita perlu dengan kelembutan, dengan keindahan, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar Bu ya. Setelah saya Ibu sabar, yang kedua dengan cara yang baik. Adapun mengingatkan keharusan. Sebab barangkali yang terganggu bukan ibu saja. Mungkin juga tetangga yang lainnya. Kalau ibu bisa menghentikan itu, ibu menolong tetangga yang punya anjing. Ibu pahalanya gede. Dan juga menolong tetangga yang lainnya. Kemudian yang keempat. Saya tidak banyak berurusan dengan tetangga dengan alasan takut menggunjing. Bukan sesuatu yang salah. Jika memang Anda menemukan tanda-tanda semacam itu. Dan memang subhanallah betul. Ada salah satu anak-anak kita itu yang tinggal di sebuah perumahan. Tidak berani keluar. Karena apa? Kalau sudah keluar macam-macam. Punya program acara yang aneh-aneh. Mulai dari mereka duduk-duduk tidak biasa menutup aurat. Kemudian menggunjing dan sebagainya. Akhirnya dia menghindar untuk kumpul dengan mereka. Jadi Anda menghindar bukan sesuatu yang salah. Akan tapi jika Anda terus seperti itu tanpa mencoba untuk dekat merubah mereka. Anda punya kesalahan di sini. Anda boleh menghindar karena Anda merasa belum mampu untuk bergaul, takut Anda ke bawah. Menghindar. Karena menghindar dari kejahatan termasuk amal soleh. Menghindar dari menggunjing amal soleh. Akan tapi Anda harus punya waktu. Mulai dari menyapa yang baik. Hadiah tidak lepas Anda kirim. Sehingga hubungan dekat itu ada. Dan Anda bisa beralasan tanpa harus berkata, mohon maaf saya tidak bisa kumpul dengan ibu-ibu. Karena ibu suka gunjing. Astagfirullah. Nggak usah. Itu menyakiti juga. Cukup Anda, ibu, saya sibuk, saya pengen kumpul, saya sibuk, mohon maaf Bu, assalamualaikum, gitu. Sapa, lama enggak apa-apa, tapi jangan duduk. Sehingga kedekatan ada. Suatu ketika jika ada kesempatan, jangan dinasihati. Ibu bisa ikut ngaji. Wah, pelan-pelan itu. Jangan nasihati, bukan ahlinya. Ngaji. Nanti di pengajian dia akan dengar, ngaji di mana sih? Kalau tidak bisa ngaji, Ibu, ini dikirimi hadiah VCD atau apa. Jadi kedekatan perlu dibangun ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar Anda menghindar. Sebab kalau Anda tidak membangun, ketahuilah. Kecuekan. Dianggap Anda cuek. Anda tidak peduli ke tetangga. Anda ternyata menjadi bahan baru untuk menggunjing. Setiap Anda lewat, kerudungan. Habis. Nah, Anda jangan membuat ini. Jadi jangan sok kita berbuat baik sendiri, harus ada aturannya. Ada orang sok. Ada laki-laki juga sok. Tidak melihat perempuan itu adalah dengan hati, bukan dengan action. Astagfirullahaladzim. Sudah biasa saja. Jadi jangan sok menjadikan orang nek, sehingga orang tidak kebawa kepada kebaikannya. Wajar saja. Jangan berlebihan. Wajar, insya Allah ketemu. Jika Anda ingin membangun tetangga Anda, dengan wajar saja. Anda tidak kumpul dengan saudara. Anda tidak kumpul dengan tetangga.
Akan tapi Anda jangan sampai tidak berbuat baik kepada tetangga. Allah alam. Pertanyaan khusus kasih, ada tambahan satu. Kasih. Banyak tambahan. Tidak bisa ditolak tambahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang pernah tanya ke Umi. Ada seorang yang punya warung, seorang yang punya warung, dia punya tetangga yang punya kerjaan sebagai renten dan ini sudah terkenal. Artinya dia tidak punya usaha lain kecuali ya renten itu. Nah, sehingga kadang seringkali ya tetangganya itu ya namanya tetangga punya warung ya kalau belanja di warungnya dia. Dan juga kadang seringkali juga mengadakan transaksi tentang renten masalah pinjam peminjam riba itu di warungnya dia juga. Sehingga yang punya warung ini merasa bingung. Ketika dia menjual barang lalu menerima uang dari yang jelas-jelas adalah dari hasil renten itu bagaimana? Apakah boleh? Dan juga ketika dia dijadikan tempat warungnya itu sebagai transaksi itu bagaimana? Karena memang ya ini wilayahnya dia, cuma dia sendiri merasa tidak nyaman kalau sampai harus mengingatkan. Terus juga ada yang punya warung, punya resto gitu ya. Terkadang dia juga pengen melihat ada orang yang kadang makan di restorannya itu ya kadang ya pacaran dan sebagainya. Satu sisi dia memberikan fasilitas ya, tapi satu sisi bagaimana caranya dia untuk mengingatkan agar hal itu tidak dilakukan di tempatnya. Itu Bu ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang orang yang punya toko. Ini biasa kalau bertanya begitu. Pengen menjatuhkan ini. Itu Umi, ada kali yang baru yang belum kenal, Umi yang bertanya ya. Jadi ada siaran radio itu dengan Umi dipikir penyiar ya. Sampai ada orang menurut Buya kok dengan penyiar kok. Ini anak Umi. Ini jadi Umi jadi dengan ya, sering siaran. Jadi kalau orang luar dipikir dengan penyiar kok. Ya dengan model ini maka kita kasih tahu juga dan jadi informasikan yang biasa menemani kami di dalam siaran radio ya Umi itu. Nah, ini pertanyaannya itu adalah jika seorang punya warung kemudian tetangganya adalah renten. Bukan saja renten termasuk mohon maaf pelacur dan sebagainya. Bagaimana jika mereka belanja di rumah kita atau di tempat kita? Ketahuilah, yang jelas mutlak diharamkan adalah jika mereka memberi sesuatu kepada Anda dari sesuatu yang haram. Maka itu jelas tidak diperkenankan. Haram. Kalau jelas itu dari hasil renten, lalu diberikan kepada Anda, maka itu haram. Akan tapi jika dia belanja kepada Anda makanan, maka ketahuilah, Anda tahu barang yang di tangannya adalah barang haram. Tetapi ini makanan untuk apa? Untuk makan. Anda ingin keluar dari keharaman tidak susah. Anda berikan dia makan, ambil duit, tapi duitnya jangan digunakan untuk Anda. Ini kalau pengen. Itu sederhana. Karena ini bukan duit yang baik. Anda hebat, Anda telah sedekah kepada orang lain. Karena dia, biarpun dia orang renten, insya Allah masih ahli iman, dia perlu kasih makan. Baik. Jadi Anda boleh mengambil uangnya, tapi bukan untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda yakin itu dari barang yang tidak benar. Karena mungkin susah untuk menghindari, takut menyakitinya. Dan jika Anda, misalnya, melihat dia mengadakan transaksi di rumah kita, makanya itu adalah lahan pahala baru untuk kita, di warung kita. Mungkin hari pertama kita tidak nyaman untuk mengingatkannya, tapi harus ada target dong. Ada mukaddimah untuk mengingatkannya. Mungkin kita sering ngobrol dengan dia, duduk dengan dia, dan sebagainya. Kemudian mengingatkannya pun tidak harus saat itu. Karena ada kaidah di dalam mengingatkan itu, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Yang penting kita tahu dia melakukan kejahatan di tempat itu, Anda bisa mengingatkan dengan lidahnya orang lain. Ataupun dengan lidah Anda, tapi suatu ketika. Anda bisa suatu ketika lagi akrab, lagi indah, lagi mesra dengan dia, lagi baik. Anda baru membuka masalah ini. Bisa. Tapi kalau langsung spontan, itu Anda menyakiti hatinya. Dengan bukan cara yang baik. Tiba-tiba, Bu, mohon maaf, saya tidak nerima. Anda renten, Anda pelacur.
Dia tidak belanja di Anda, tetap belanja ke tempat lain. Anda tidak punya kesempatan untuk berdakwah kepada dia. Tidak apa-apa, biarkan dia belanja di situ. Anda ingatkan dengan kebaikan. Anda ingatkan dengan kebaikan. Terus. Baik. Kemudian. Yang satu lagi. Restoran. Sama. Jika Anda punya restoran, sebetulnya kan untuk umum. Tidak pernah Anda jadikan fasilitas untuk pacaran. Kan begitu. Berarti yang salah yang menggunakannya. Tetapi ingat, nanti babnya bab baru. Babnya di saat Anda melihat kemungkaran, hendaknya Anda merubah. Baik dengan tangan Anda sendiri, atau dengan lidah Anda, atau ingkar dengan hati. Dengan tangan Anda jika di bawah kekuasaan Anda. Atau dengan lidah Anda. Atau dengan hati jika Anda lemah dan tidak mampu. Jika ada kemaksiatan terjadi di warung Anda, maka Anda, ini lahan baru bagi Anda. Restoran tetap berjalan. Tidak usah diusir orang-orang semacam itu. Akan tapi mumpung dia ada di situ, Anda berikan masukan. Atau Anda bisa mengingatkan dengan cara halus. Terserah apakah nanti kita buat. Minta petunjuk pada ustadz selebaran. Dibagi-bagi. Jadi setiap ini datang. Bahayanya pacaran, berzinaan dan sebagainya. Atau mungkin yang belanja begini dapat bonus. CD-CD islami dan sebagainya. Dia kan mikir. Nah, mungkin berubah dari situ. Nggak bisa serta spontan. Wong anak pondok saja yang gurunya pernah pacaran nular ke muridnya, susah diatur. Apalagi urusan di warung. Nah, ini anak pondok gurunya. Ini akhirnya ditiru, diijazahkan sama muridnya. Sak pondok pacaran semuanya. Dosanya paling gede ustadznya nanti. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Jadi itu kita anggap sebagai lahan, jadi ada ide-ide. Jadi ide cerdas. Mungkin minta petunjuk pada ustadz setempat. Gimana caranya? Mungkin disuruh dipasang video atau dipasang tulisan-tulisan. Takutlah kepada Allah begini. Termasuk yang tidak pakai kerudung pun. Mungkin bisa. Anda seorang muslimah. Anda begini. Anda akan semakin cantik dengan begini. Anda semakin ditahu. Jangan apa? Dilarang. Ini, wajib. Ini terus. Bahasa-bahasa yang lekit itu. Nggak pantas. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang menunjukin orang. Apaan tuh? Tapi bagaimana orang merasa nyaman, indah. Warung tetap rame. Yang sadar tambah banyak. Dapat duit, dapat pahala. Kan begitu. Jadi ada upaya-upaya. Yang nggak benar satu tak cuek. Ya Rin, yang penting warung saya rame, tidak berberkah. Harus ada ide ini. Biarpun setelah ide itu dilaksanakan tidak berhasil, di hadapan Allah ada nilainya loh ya. Jadi jangan sampai kita itu berkata bahwasanya saya berjuang harus berhasil. Oh itu nggak benar. Biasanya malah tidak ikhlas. Saya berjuang, setelah itu saya kerahkan kepada Allah. Hasilnya nanti. Bahkan ada sebagian yang berjuang melalui memohon kepada Allah. Ya Allah, tampakkan hasil perjuanganku waktu aku mati. Di dunia nggak pengen aku lihat. Jadi yang punya warung berusaha. Mengingatkan, beri selebaran, berikan hadiah yang baik. Atau apa? Setelah itu apa? Tunggulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indah kalau kita bisa menjalankan yang demikian itu. Baik, itu saja. Kemudian yang pertama tadi, sebagian ulama menjelaskan bahwa transaksi dari orang yang punya sesuatu yang haram, ya, transaksi, berbicara tentang transaksi, ini masalah lain ya, masalah lain. Kalau ada orang punya kegiatan haram lalu bertransaksi dengan Anda, yang dibahas adalah masalah transaksinya. Tidak usah ditanya dari mana sumbernya. Itu sebagian ulama mengatakan. Kalau ditanya sumbernya bisa tidak berjalan semuanya. Jadi Anda tidak usah ada orang belanja kepada Anda tanya dari mana duitmu, enggak usah. Enggak usah ditanya. Jadi kita anggap semoga dia adalah termasuk dari harta yang halal. Begitu saja biar nyaman. Tapi kalau sudah nyata-nyata melihat yang haram, kita harus ada upaya untuk membenainya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu ada banyak yang tertulis tidak bisa menjawab. Masya Allah, banyak sekali. Ini ringan-ringan untuk nyantai nggak apa-apa. Ini pertanyaannya nggak usah berat-berat. Apa benar? Ini ringan-ringan ya. Jangan berat-berat semuanya. Apa benar kalau tidur sambil pakai mekena itu menyebabkan hilang akal atau gila? Jawabnya, orang tidur itu sudah hilang akal. Nah, orang tidur sudah hilang akal. Jadi kalau tidur pakai mekena atau pakai yang lainnya tetap hilang. Enggak jadi gila. Cuman sebaiknya kalau mekena itu digunakan untuk sholat. Jangan sampai sholat pakai mekena, tidur pakai mekena, ke dapur pakai mekena. Itu jadi perlu dipilah-pilah lah. Ini baju untuk sholat dan sebagainya. Sudah selesai insyaAllah. Baik, cukup insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang masih kepanasan, mohon maaf nih, yang muncul kepanasan.
Yakin Bu, yang di belakang yang kepanasan pahalanya lipat. Nah, makanya kalau ngaji milih yang panas tempatnya. Pahalanya lipat ganda. Apalagi yang tidak dapat tempat duduk, Masya Allah. Dan kami ucapkan kepada semua yang datang, wahai para sopir, Anda sopir pilihan. Karena Anda nyupiri orang ngaji, Anda bisa bersanding dengan Rasulullah kalau Anda tulus. Hanya nyupir padahal kerjanya. Karena Anda nyupiri orang mau belajar. Begitu sebaliknya, nyupir nganterin orang mau melacur atau mau judi. Sudah tidak dapat duitnya, dapat dosanya. Maka Anda bersyukur yang nyupir nih, angkot-angkot semuanya. Masya Allah, Anda beruntung. Agar beruntungnya Anda lebih lagi, kalau bisa semua ini yang punya mobil ini, diprogram radionya 92,9. Nah ini lebih lagi. Anda di angkot, semua orang dengar pengajian 92,9. Sebab di Cirebon semuanya masuk Indramayu 92,9 radio pesantren. Di pengajian dirilis 92,9. Kuningan, Brebes dan seterusnya 104,8. Termasuk di kota lain, termasuk yang ada di Tulungagung, pendengar yang dimuliakan di Tulungagung. Anda tidak cukup kalau Anda ingin jadi juru dakwah, nggak cukup dengar kayak begini. Anda informasikan mobil yang Anda kendarai saat ini langsung di save 96,2. Ya, 96,2 FM ini di Tulungagung. Itu semua adalah radio-radio yang akan merilai kita. Akhirnya pengajian kita ada di situ. Samara FM yang ada di Tulungagung dan di MBS yang ada di Gresik, MBS yang ada di Blitar. Kemudian masih ada radio-radio yang lainnya. Artinya jangan tanggung kalau pengen cari amal itu sambil kerja dapat ibadah. Sambil kerja dapat ibadah itu orang cerdas ya. Ini saja. Nggak usah lembur-lemburan ibadahnya. Ibadahnya nyantai tapi pahalanya gede. Itu orang cerdas. Baik, ini saja. Ada pengumuman insya Allah. Jangan lupa, malam Senin ada pengajian tambahan rutinan. Di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon setiap malam Senin. Ahad malam Senin, kajian fikih dan hadis bersama Habib Zaki, Ahmad Zaki Al-Kaf. Tolong, kitabnya adalah Ar-Risalah Al-Jami'ah. Tolong dari tim sudah harus menyiapkan bukunya itu. Dengan harapan yang mengaji bisa punya buku. Beliau adalah alumni Hadramut, muridnya Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Memang kalau di Rubat itu spesial fikihnya fikih madhab Imam Syafi'i. Jadi yang ingin menekuni fikih di situ nanti. Habib Ahmad Zaki Al-Kaf di alun-alun kota Cirebon di Masjid At-Taqwa besok. Nanti malam. Nanti malam. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah sekali, Bu. Fatihah tambahan. Ini bangunan ini belum beres. Banyak yang akan dibangun. Bangunannya pusing. Ini belum jadi buat Pondok Putri. Pondok Putri belum jadi. Sekarang buat perumahan guru. Ada 24 perumahan guru lagi kita bangun. Semoga cepat jadi ini. Allah mengirim orang-orang ahli surga. Ini juga segera diberengi dak atas. Dengan harapan maulid itu bisa dipakai lebih bagus lagi. Dan kita umumkan maulid besar adalah tanggal 3 maulid. Maulidnya tanggal berapa? Maulidnya 3 Rabiul Awal, 3 bulan Maulid atau 5 Rabiul Awal. Pokoknya kuncinya setiap Ahad 5 Januari atau 3 Rabiul Awal. Setiap Ahad awal bulan Maulid. Itu di sini. Itu dari teman-teman dari mana-mana pada datang, Tulungagung, Bogor, Kediri nanti pada kumpul di sini. Bandung insyaallah pada kumpul di sini di hari itu dan nginep tidak apa-apa. Yang pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mempersiapkan perjalanan menuju Cirebon di tanggal 3 Rabiul Awal atau 5 Januari. Bisa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Untung-untung ikut rewang, ikut ngobeng di sini ya. Nggak apa-apa nanti ya. Jadi itu teman-teman saudara kita dari penjuru Indonesia nanti dari mana-mana pada pengen datang di hari itu. Nanti disiapkan penginapan. Termasuk nanti insya Allah kita ingin membudayakan tetangga-tetangga nanti buka pintu semua yang mau nginep di situ bebas. Nah, insya Allah lah. Siapa ini? Insya Allah. Biarpun sehari dok, tapi insya Allah dapat keutamaan. Ini banyak nanti tahu rumah-rumah, tidak apa-apa. Yang pengen nginep berdekatan untuk hari itu. Fatihah sekali, semoga Allah mudahkan. Mengirim ahli surga untuk menyelesaikan bangunan pondok. Yang berjuang dengan ilmu, harta, pikiran, dan tenaga. Dan semoga yang sudah berjuang semuanya ini diberi oleh Allah keikhlasan. Ketulusan, keikhlasan. Ketulusan, keikhlasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Allahumma ya Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jalan menuju surgamu ya Allah. Bimbing kami dan mudahkan kami menuju surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab-sebab kesengsaraan, jauhkan kami dari sebab-sebab ketersesatan. Ya Allah yang Maha tahu tentang kami dan hati kami. Kami datang ke tempat ini untuk mencari kemuliaan. Maka ya Allah, muliakan kami semua tanpa terkecuali. Apakah yang datang untuk mengaji atau yang menghantarkannya atau yang berjualan. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan berkat kebaikan majlis ini Allah. Dan berikan kepada keluarga kami yang kami tinggal di rumah segala kebaikan ya Allah. Engkau melihat mereka saat ini ya Allah. Engkau melihat mereka saat ini, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jaga mereka ya Allah. Berkat kemuliaan majlis ini ya Allah. Zaman-zaman rusak mengerikan ya Allah. Ada di antara kami para orang tua yang sudah terlanjur salah mendidik anak-anak mereka. Karena ketidakmengertiannya masa-masa lalunya. Kami mohon ampuni para orang tua ini. Dan kembalikan anak-anak mereka yang terlanjur salah ini kepada jalan yang Kau ridhoi. Kembalikan mereka kepada kemuliaan ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk merubah mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan dan kemudahan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, mendidik anak-anak kami dan rindukan, cintakan anak-anak kami kepada semua yang dirindukan dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bencikan anak-anak kami kepada budaya-budaya di luar Islam ya Allah. Jangan sampai anak kami ikut-ikutan ya Allah. Kami ingin anak kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang Kau cintai, dan kami ingin anak-anak kami dan keluarga kami adalah orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, jauhkan kami dari segala yang Kau benci ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jika ada yang ada di tempat ini ya Allah, yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon, mereka telah Engkau datangkan ke tempat mulia ini, maka muliakan mereka dengan rezeki yang halal ya Allah. Bencikan mereka dengan pekerjaan yang haram dan rezeki yang haram, dan mudahkanlah mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Yang sudah Engkau lapangkan rezeki mereka, jadikan rezeki mereka sebab mereka selamat masuk surgamu ya Allah. Kami tidak ingin ada satu orang pun yang ada di tempat ini masuk neraka gara-gara karunia yang Kau berikan kepada mereka. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Engkau Maha tahu, jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, yang menghadiri acara ini atau menyaksikan atau mendengar ini ya Allah, jika ada di antara mereka ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, bencikan kepada zina dan ampuni mereka ya Allah, dan berikan kepada mereka yang halal, dan tutup aib mereka ya Allah. Hanya Engkau yang tahu. Tutup aib mereka ya Allah, sehingga mereka tetap mulia di masyarakat mereka, dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Engkau seksa gara-gara berzinaan mereka. Yang suka makan riba, Allah hentikan ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Yang suka mabuk-mabukan, hentikan dengan kasih sayang-Mu. Yang pernah berbuat zalim dengan tetangganya ya Allah, lembutkan hati mereka saat ini ya Allah. Jadikan hidup mereka semakin indah dengan tetangga, saling tolong menolong, saling membantu ya Allah, saling mengasihi ya Allah, saling memperhatikan ya Allah, saling menjaga ya Allah, sehingga hidup mereka indah sebelum masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, ampuni mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan pengampunan-Mu kepada orang tua kami dan guru-guru kami, baik orang tua kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Wujud yang sakit, sembuhkan. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, di antara yang hadir ini Allah, kami mohon berikan ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering sibuk dalam rumah tangganya, yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, ribut dalam rumah tangganya, lembutkan hati mereka sehingga semakin saling mencintai karena-Mu. Jangan sampai ada di antara yang hadir berbuat zalim kepada pasangannya, dan siapapun ya Allah yang ada di tempat ini yang punya masalah dengan saudara, yang punya masalah dengan keluarga, yang punya masalah dan Kau lebih tahu, kami mohon selesaikan permasalahan mereka ya Allah dengan kasih sayang-Mu.
Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami kelak ya Allah, kami ingin ya Allah, kami mampu, kami bisa dengan hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.